Halo Sobat Isi Stok, kita membahas berita yang lagi hot ini. Astrindo Nusantara atau kodenya BP akuisisi PTT Mining Hong Kong senilai hampir 7 triliun. Ini kalau dipikir secara apa geografis ya, Hong Kong mana punya ini ya, mana punya tambang batu bara. Ya tambang batu bara ya konsesinya pasti ada di paling dekat pada di mainland China ya. Dan ini kalau kita lihat lokasinya di Hong Kong, ini hanya trading company. Beda sama apa yang dilakukan DSSA, perusahaannya Sinarmas. Coba kita lihat ya, kalau DSSA akuisisi. Nah ini kalau DSSA ini kan memang Australia kan penghasil batu bara, termasuk besar juga dia, dan dia punya kandungan kalori yang besar, yang tinggi, dan itu yang diminati oleh negara-negara Eropa dan Amerika gitu. Jadi kalau Cina ini, kalau si BP, kalau menurut kami ya ini dia mengambil saham ini untuk trading, masuk ke mainland China juga atau masuk ke negara-negara lain, karena kalau China selalu butuh batu bara ya, negara-negara yang besar sekali. Kita lihat sekarang BP ini dari analisa fundamentalnya Benjamin Graham lewat bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, dua buku pegangannya Warren Buffett yang bisa Anda temukan aplikasi di Google Play Store, namanya Easy Stock. Nah, kalau Anda udah buka Easy Stock akan ketemu seperti ini. Nah, ini kita lihat ya. Oke. Kalau kita lihat tadi tambang batu bara, kita lihat best stock selection di energi ya, energi. Kalau di coal distribution itu apa aja? Anda nggak itu apa? Tadi BP nggak ada ya, BP di sini nggak ada, BP di sini. BP nggak ada. Berarti bukan coal distribution atau coal production. Coal production di SSA ada di sini, tapi BP nggak ada BP. Nah, saya mau tahu lagi coal production enggak. Coba kita lihat BP-nya aja nih. BP ini apa ya ininya nih? Kita lihat ininya dulu ya. Company profile. Oil and gas. Di sini dia bukan perusahaan batu bara nih, Benakat Petroleum soalnya nih. Aslinya kan Benakat Petroleum di sini. Jadi kalau Anda lihat di sini, makanya nggak ketemu. Dia di petroleum di sini nih. Bukan coal production. Sorry, ini energi subsektornya. Ini clear dulu filter, sorry, clear. Kita clear coal production, oil, mungkin oil nih ya, oil storage. Kita lihat. Nah, ada BP kan. Nah, kita lihat nih, kita bacanya gini nih. BP itu harga closing price 190, tapi negatif semua. Kenapa nih negatif semua? Kita lihat. Karena kalau perusahaan minyak tuh tidak sebagus perusahaan batu bara. Laporan keuangan Q1 ya per Maret 2022. Growth-nya 6,2. Kita lihat di sini net current assetnya 3 triliun. Kalau nutup utang jangka pendek yang 6 triliun kan dia akan defisit working capital kan 3 triliun. Apalagi suruh nutup utang jangka panjang, nambah lagi defisitnya menjadi 4,7 triliun. Nah, free cash flow-nya sendiri cuma 120 miliar. Dia nggak mungkin bisa ngangkat. Makanya negatif semua. Kita lihat financial ratio. Return on equity-nya itu cuma 0,5%.
Kalau full dinner nggak akan pernah jadi 1% juga nggak nyampe ini. Atau 1% lah ya, 2%, sorry 2% ini. Sedangkan benchmarknya itu cuma 10%. Debt to equity-nya lebih besar dari 1. Profit marginnya ya 17%, sebetulnya lumayan nih. Tapi working capitalnya nggak nyampe 1. Jadi ini perusahaan secara fundamentalnya nggak bagus gitu. Jadi dia akuisisi ini ya, ini kemungkinan BP ini bisa jadi miliknya siapa ini? Kita lihat BP ya, kita lihat di sini. BP kita lihat. Oke. Overview-nya dia perusahaan engage di exploration. Nah, ini kan berlawanan dengan apa? Tadi dia punya. Nah, dia mining ini mengakuisisi PTT Mining. Konsesi batubara di Kalimantan. Oh, PTT Mining memiliki berapa konsesi tambang batubara di Kalimantan? Sorry, perusahaan Hong Kong tapi punya konsesi di Kalimantan, tapi batubara. Sedangkan di sini dia beralih nih dari perusahaan oil and gas masuk ke tambang batubara. Manajemennya siapa nih pemiliknya nih? Shareholdernya. Oke. Jadi ini sebetulnya AC-nya, ini perusahaan yang mau collab di bidang oil and gas, tetapi mau beralih sektor ke subsektor tambang batubara. Nah, ini perlu waktu untuk recovery-nya. Sedangkan secara existing dia fundamentalnya nggak bagus ini saham BP ini. Jadi saya pikir ini kalau BP ini ya nggak menarik, ini sebaiknya sih nggak perlu disentuh ya, karena kita lihat BP ya, BP. Wah, ini saham yang sangat apa nih, masuk kategori saham gorengan ini. Masa ini naiknya luar biasa nih. Dari 50 ke 50 flat lama lagi. Ini sebaiknya tidak usah disentuh saham BP ini. Terima kasih, kita jumpa lagi di video berikutnya.